Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Putri Daria Ajahara. Di video kali ini, saya akan membahas materi mengenai bangun ruang sisi datar. Bangun ruang adalah sebutan atau penamaan untuk beberapa bangun-bangun yang memiliki volume atau ruang yang dibatasi oleh sisi-sisi yang biasa disebut dengan 3 dimensi. Kelompok bangun ruang sisi datar merupakan bangun ruang yang sisinya berbentuk datar atau tidak melengkung. Jadi, jika sebuah bangun ruang memiliki satu sisi lengkung saja, maka ia tidak dapat dikelompokkan menjadi bangun ruang sisi datar. Nah, untuk bangun ruang terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama yaitu sisi. Sisi merupakan bidang yang membatasi antara bangun ruang dengan ruangan sekitarnya. Yang kedua yaitu rusuk. Rusuk merupakan pertemuan dua sisi berupa ruas garis pada bangun ruang. Dan yang ketiga yaitu titik sudut. Titik sudut merupakan titik hasil pertemuan rusuk yang memiliki jumlah 3 atau lebih. Nah, ada banyak sekali bangun ruang sisi datar itu, dari mulai yang paling sederhana seperti kubus, balok, limas, sampai yang sangat kompleks seperti limas segi, banyak atau bangun yang menyerupai kristal. Pada kali ini saya akan membahas spesifik tentang bangun ruang yaitu kubus, balok, limas, dan prisma. Yang pertama yaitu kubus. Kubus merupakan bangun yang memiliki panjang rusuk yang sama dan terdiri dari 6 sisi berbentuk persegi dengan ukuran identik atau sama dan sebangun. Untuk sifat-sifat kubus, yang pertama yaitu memiliki 6 buah sisi berbentuk persegi atau bujur sangkar. Yang kedua, memiliki 12 buah rusuk yang sama panjang. Yang ketiga, memiliki 8 titik sudut. Yang keempat, memiliki 12 diagonal bidang yang sama panjang. Yang kelima, memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang dan berpotongan di satu titik. Yang keenam, memiliki 6 bidang diagonal persegi panjang yang saling kongruen. Untuk gambar kubus bisa dilihat di samping. Nah, untuk rumus kubus, untuk luasnya yaitu 6 dikali S dikali S sama dengan 6S kuadrat. Untuk volume kubus sama dengan S kali S kali S sama dengan S pangkat 3. Yang kedua yaitu balok. Balok merupakan suatu bangun 3 dimensi yang terbentuk oleh 6 buah persegi atau persegi panjang, dengan paling tidak satu pasang di antaranya berukuran berbeda. Untuk sifat-sifat balok, yang pertama yaitu memiliki 6 sisi yang terdiri dari 3 pasang sisi yang besarnya sama. Yang kedua, memiliki 12 rusuk. Yang ketiga, memiliki 8 titik sudut. Yang keempat, memiliki 12 diagonal bidang. Yang kelima, memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang dan berpotongan di satu titik. Dan yang terakhir, memiliki 6 bidang diagonal persegi panjang dan tiap pasangannya saling kongruen. Untuk gambarnya bisa dilihat di samping. Untuk rumus balok, untuk luas yaitu 2 dikali panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali tinggi. Untuk volume balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Yang ketiga yaitu prisma. Prisma merupakan bangun 3 dimensi yang dibatasi oleh alas dan tutup berbentuk segi N serta tegak lurus, serta sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Macam-macam prisma ada 3. Yang pertama yaitu prisma segitiga, yang kedua prisma segi 4, dan yang ketiga prisma segi N. Untuk sifat-sifat prisma, yang pertama yaitu bentuk alas dan atap kongruen atau sama dan sebangun. Untuk yang kedua, setiap sisi bagian samping berbentuk persegi panjang atau jajar genjang. Yang ketiga memiliki rusuk tegak, tetapi ada pula yang tidak tegak. Dan yang terakhir memiliki ukuran diagonal bidang yang sama. Untuk gambarnya bisa dilihat di samping. Nah, untuk rumus prisma sendiri yaitu untuk luas 2 dikali luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Untuk volume prisma yaitu luas alas dikali tinggi. Yang keempat yaitu limas.
Limas merupakan bangun ruang yang alasnya berbentuk segi banyak, yaitu segitiga, segi 4, atau segi 5, dan bidang sisi tegaknya berbentuk segitiga yang berpotongan pada satu titik. Untuk sifat-sifat limas yaitu alasnya berbentuk segitiga, segi 4, segi 5, dan sebagainya. Nama limas bisa disesuaikan dengan bentuk sudut alasnya, misalnya jika sebuah limas alasnya berbentuk segi 4, maka nama limasnya yaitu limas segi 4. Selanjutnya memiliki titik puncak yang merupakan pertemuan beberapa buah segitiga. Selanjutnya memiliki 3 yang merupakan jarak antara titik puncak ke alas limas. Dan yang terakhir memiliki bidang sisi, titik sudut, dan rusuk. Untuk rumus limas, untuk volume yaitu 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Untuk luasnya yaitu luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Selanjutnya ke contoh soal. Yang pertama, sebuah balok mempunyai panjang, lebar, dan tinggi dengan perbandingan 5:3:2. Jika balok itu mempunyai luas permukaan 248 cm², maka volume balok itu adalah. Nah, untuk penyelesaiannya, kita misalkan terlebih dahulu. Kita misalkan panjang sama dengan 5x, lebar sama dengan 3x, dan tinggi sama dengan 2x. Yang pertama kita mencari nilai x terlebih dahulu. Karena di soal sudah diketahui luas permukaan, maka luas sama dengan 2 dikali panjang kali lebar, ditambah panjang kali tinggi, ditambah luas kali tinggi. Maka luasnya 248 sama dengan 2 dikali 5x dikali 3x ditambah 5x dikali 2x ditambah 3x dikali 2x. Maka 248 sama dengan 2 dikali 15x kuadrat ditambah 10x kuadrat ditambah 6x kuadrat. Maka 248 per 2 sama dengan 15x kuadrat ditambah 10x kuadrat ditambah 6x kuadrat. Maka 124 sama dengan 31x kuadrat. 124 dibagi 31 sama dengan x kuadrat. Maka 4 sama dengan x kuadrat. Maka 2 sama dengan x. Nah, kita sudah mengetahui bahwa nilai x-nya yaitu 2. Lalu kita masukkan nilai x-nya ke panjang, lebar, dan tinggi. Untuk panjang yaitu 5x, maka 5 dikali 2 sama dengan 10. Untuk luasnya yaitu 3x, maka 3 dikali 2 sama dengan 6. Untuk tinggi yaitu 2x, maka 2 dikali 2 sama dengan 4. Selanjutnya kita mencari volume balok. Untuk rumus volume balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Maka volumenya yaitu 10 dikali 6 dikali 4 sama dengan 240 cm3. Jadi untuk volume balok itu yaitu 240 cm3. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal-diagonalnya 14 cm dan 20 cm. Jika tinggi prisma tersebut 24 cm, maka volumenya adalah. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama kita mencari luas alas prisma terlebih dahulu. Di soal diketahui bahwa alas prismanya berbentuk belah ketupat. Untuk luas belah ketupat itu yaitu diagonal 1 dikali diagonal 2 per 2. Maka luas alasnya sama dengan 14 dikali 20 dibagi 2. Maka luas alas sama dengan 140 cm persegi. Nah, selanjutnya mencari volume prisma. Untuk volume prisma, untuk rumus volume prismanya yaitu luas alas dikali tinggi. Maka volume prisma sama dengan 140 dikali 24. Maka sama dengan 3360 cm3. Jadi, volumenya yaitu 3360 cm3. Sekian materi mengenai bangun ruang sisi datar. Sampai jumpa di video materi selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.